Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 280. Bab 1571 Meminjam Giok. Pil-pil dituangkan dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, mengeluarkan suara tetesan air hujan yang jernih. Pil jenis ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat, tetapi pil ini terbentuk dari energi murni. Mengonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tubuh Xiao Yan tergantung di langit. Bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia pernah mendengar ungkapan, pil hujan, pil misterius muncul. Namun, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius tersebut. Ini, sebenarnya sangat sukses. Xiao Yan menerima pil obat dengan tangannya, yang sedikit gemetar. Hasil ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Namun, jika seseorang benar-benar membahas penyempurnaan pil ini, memang ada unsur keberuntungan di dalamnya. Pil obat tersebut mengandung energi 4 pil embrio. Bahan seperti ini bisa dikatakan sangat langka. Keempat pil embrio tersebut mengandung berbagai khasiat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah diubah menjadi energi murni setelah Hi kecil dimurnikan, masih ada jejak khasiat obat yang tersisa di dalamnya. Khasiat obat kecil ini akan bergabung ke dalam pil embrio Xiao Yan dan bercampur menjadi satu. Menambahkan kehalusan tajam dengan api teratai pemurni iblis, itu telah mengalami sedikit perubahan yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun. Hasil dari perubahan tersebut sepertinya telah menutupi beberapa ketidaksempurnaan pada pil embrio dan menghasilkan keberhasilan perbaikan pada pil ini. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak terjadi, kemungkinan besar meskipun Xiao Yan telah menyerap energi dari 3 pil embrio, kemungkinan besar dia akan gagal. Namun, tidak ada yang namanya jika di dunia ini. Semua orang yang hadir tidak akan peduli dengan imajinasi imajiner semacam ini. Mereka dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yan benar-benar berhasil menyempurnakan pil misterius level 9. Pil misterius level 9, yang belum pernah disempurnakan oleh siapapun selama ratusan tahun, telah jatuh di depan mata mereka. Petir hitam seperti ular piton besar dengan liar merobek awan gelap tebal di langit. Kekuatan surgawi yang dahsyat itu menyebabkan leher banyak orang menciut. Mereka takut petir hitam akan menimpa kepala mereka. Bang! Kuali api berukuran 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergolak di langit. Segera, pilar cahaya muncul ke langit. Sangat mungkin untuk melihat kumpulan cahaya seperti telur di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya yang sangat besar dimasukkan ke dalam awan petir di depan banyak pasang mata. Segera, petir menyambar dengan hebat. Banyak kilatan petir hitam yang menempel di sekitar pilar cahaya dengan padat seperti beberapa ular piton hitam yang melolong. Akhirnya, mereka dengan kejam menyerang kelompok telur ringan di dalam pilar cahaya. Bang bang bang. Serangan seperti gempa ini bahkan menyebabkan seluruh gunung obat berguncang. Suara yang memekakan telinga terus berlanjut tanpa henti. Ekspresi Xiao Yan cemas saat dia melihat sekelompok telur ringan di bawah petir yang menutupi langit. Di dalamnya ada pil misterius level 9. Setelah mengalami kesengsaraan petir ini, ia akan bisa keluar dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam hal seperti itu. Bahkan Xiao Yan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya, memungkinkan orang lain untuk memblokir pil petir. Pil misterius semacam ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk memungkinkannya disempurnakan sepenuhnya. Di bawah tatapan mata Xiao Yan yang cemas, kumpulan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak pecah tetapi malah menjadi lebih terang. Jejak busur petir hitam terus melintas di seluruh telur. Krak! Ledakan yang liar dan dahsyat berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika terdengar suara retakan kecil dari telur. Semua orang segera merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka menatap telur itu dengan saksama. Garis retakan kecil dapat terlihat tiba-tiba menyebar ke seluruh permukaannya. Krak-krak! Setelah munculnya garis retakan pertama, efek domino seolah tercipta. Semakin banyak garis retakan muncul di telur.
Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur dipenuhi cahaya menyilaukan. Blaar! Petir hitam tiba-tiba jatuh dari langit tepat saat garis retakan menutupi telur secara bertahap. Itu dengan kejam menghancurkan telur itu sendiri. Segera, banyak garis retakan tiba-tiba menyebar. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan dan akhirnya meledak. Aroma obat yang mengejutkan menyebar ke seluruh langit saat telur itu meledak. Aroma obat bertahan dan diaglomerasi menjadi banyak tanaman obat, menutupi langit. Tampaknya ini sangat misterius. Wah! Sesosok cahaya tiba-tiba muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini. Segera, ia dengan cepat keluar dari gunung obat dengan kecepatan seperti kilat. Aroma obat yang kaya di baliknya begitu pekat hingga tampak memiliki bentuk. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ia sebenarnya bermaksud untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi keributan setelah sosok cahaya ini muncul. Banyak orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanah saat melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan muncul dari dalam mata mereka. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan pil misterius tingkat 9. Namun, dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan muncul di hati beberapa orang. Hal ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mereka bangkit dan buru-buru menarik kembali kaki mereka yang hendak melangkah maju. Kemungkinan mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala olah jiwa bukanlah tugas yang mudah. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiao Yan setelah menghalangi orang-orang yang siap menimbulkan masalah. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya itu. Tangannya terbanting ke depan dalam prosesnya. Telapak tangan musim semi kuning. Jejak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit disertai tekanan angin yang kencang. Ia dengan kejam menabrak sosok cahaya itu. Sidik jari menyebarkan cahaya pada permukaan gambar. Sosok telanjang yang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu berambut hitam panjang dengan tubuh indah yang lembut dan lembut. Mata yang cukup besar itu mengandung kengerian saat mereka melihat ke arah Xiao Yan. Penampilan menyedihkan itu membangkitkan hasrat protektif banyak orang. Ia sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru lahir. Pil misterius tingkat 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya, mata Xiao Yan terkejut saat melihat wanita cantik telanjang itu. Namun, dia hanya tertawa pelan dan berkata, "Pil obat tidak memiliki jenis kelamin. Kamu telah berubah menjadi seperti ini beberapa waktu yang lalu, kan?" Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kecantikan yang awalnya menyedihkan itu langsung terkejut. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Xiao Yan melangkah maju dan segera muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan itu mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok cantik wanita itu bergetar dan perlahan menjadi ilusi. Akhirnya berubah menjadi pil obat berbentuk bulat seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang melekat di dalamnya. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasang beberapa lapis segel spiritual di atasnya, dia akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius level 9 ini di dalamnya. Pil ini mempunyai energi yang sangat besar dan kuat. Sayangnya, tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, bahkan Xiao Yan pun tidak akan mudah menundukkannya. Melihat ini, Xiao Yan menempatkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Banyak orang di bawah ini mengungkapkan ekspresi kekecewaannya. Namun, yang sebelumnya mengabaikannya. Dia berbalik dan melihat ke arah Hun Huzi, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Negeri Utara. Dia tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Negeri Utara melangkah mundur dan berdiri di sampingnya dengan mata acuh tak acuh. "Haha, terima kasih atas hadiahnya." Xiao Yan tertawa dan menangkupkan tangannya ke arah Hun Huzi, Pak Tua Shenong dan Tetua Wan Huo setelah menjaga Raja Utara. Pak Tua Shenong dan Tetua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Huzi berubah. Dia tidak menyangka bahwa pil embrio, yang telah dia sempurnakan selama beberapa hari akhirnya membantu Xiao Yan. Ada bakat di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan.
Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa menandingi Anda. Anda memang layak menjadi seorang alkemis papan atas. Pak Tua Shenong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan api hijau di langit berubah menjadi sebatang tanaman obat dan muncul di tangannya. Dia melirik Xiao Yan dan tertawa. Yao Chen ini memang diajar oleh murid yang luar biasa. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan membiarkan Yao Wangui melakukan sesuka hatinya saat itu. Banyak tetua klan Yao memasang ekspresi rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling berpandangan dan hanya bisa menghela nafas pelan. Terlepas dari betapa bangganya mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya saat ini. Kepala klan Yao dan Xiao Yan masih memiliki permintaan lain hari ini. Xiao Yan melirik Yao Lao. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao Dan yang duduk di kursi pemimpin, menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Ekspresi Yao Dan sedikit rumit. Dia menghela nafas pelan, melihat ke arah Yao Lao dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah talenta paling menonjol dalam klan Yao. Anda dapat meninggalkan apapun yang Anda suka di papan klan." "Terima kasih, Kepala klan Yao Dan." Tangan Yao Lao gemetar lembut. Keinginannya yang telah lama diidam-idamkan akhirnya menjadi kenyataan pada saat ini. Meski dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. "Haha, Kepala klan Yao Dan, aku juga punya permintaan hari ini." Hun Husi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiao Yan menghela nafas lega. "Oh." Yao Dan sedikit mengernyit. Dia melihat ekspresi Hun Husi. Perhatian melonjak ke dalam hatinya. "Ayo bicara." Senyuman di wajah Hun Husi menjadi semakin aneh saat melihat ini. Dia menjilat mulutnya. Namun kata-katanya selanjutnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. "Aku ingin meminjam sementara giok Dewa Kuno Tousheh dari tangan klan Yao." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1572 Perubahan Mengejutkan. Sebuah batu menimbulkan gelombang raksasa. Setelah Hun Husi mengucapkan kata-kata ini, stadion, yang berubah menjadi keributan karena lahirnya pil misterius tingkat 9, menjadi sunyi senyap. Ekspresi seluruh tetua klan Yao berubah suram pada saat itu. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno masing-masing memiliki satu keping giok Dewa Kuno Tousheh. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun dan menjaganya tetap aman. Bahkan sesepuh biasa pun tidak akan bisa melihatnya. Ini mungkin tidak tampak aneh di mata mereka yang tidak menyadarinya, tetapi mereka yang melihatnya memandang Hun Husi seolah-olah sedang mengawasi orang gila. Bagaimana klan Yao bisa meminjaminya harta karun sebesar itu? Mungkinkah orang ini menjadi gila? Orang ini. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat sambil menatap Hun Husi. Senyuman aneh di wajah pria itu membuatnya merasa ada yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi menantang prestise klan Yao. Mengingat kekuatan kelas Dou Sheng level 6 orang ini, mustahil baginya untuk lepas dari tangan Yao Dan. Ada yang salah? Pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun juga membuatnya sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Hun Husi ini tidak bodoh. Dia seharusnya memahami perlakuan seperti apa yang akan dia terima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak takut. Hati Xiao Yan tanpa sadar sedikit tenggelam setelah dia memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yao Lao. Ekspresinya serius saat dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." Yao Lao juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan Hun Husi ini agak aneh. Ekspresi tetua Wan Huo gelap dan serius saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap Hun Husi. Begitu Yao Dan memberi perintah, dia akan segera menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh orang ini, yang berani menantang pamor klan Yao di depan banyak orang. "Hun Husi, tahukah kamu apa yang kamu katakan?" Yao Dan memandang Hun Husi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi apapun. Namun, ada rasa dingin yang tajam di matanya. Suaranya tidak mengandung emosi karena perlahan keluar dari dalam mulutnya. "Haha, kepala klan Yao Dan, Dewa Giok Kuno Tousheh adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa bencana bagimu jika kamu tetap berada di klan Yao.
Menyerahkannya kepadaku sebagai imbalan atas keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik, bukan? Hun Husi tertawa. Seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh yang muncul di mata Yao Dan. Hun Husi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini, pertama-tama saya akan menangkap Anda dan meminta kepala klan-klan Hun Anda untuk datang dan membawa Anda kembali. Ekspresi tetua Wan Huo berubah suram saat kata-kata Hun Husi terdengar. Teriakan marah terdengar. Douk yang besar dan kuat tiba-tiba menyebar ke segala arah. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di atas kepala Hun Husi. Angin api yang besar berkumpul menjadi sebuah telapak tangan besar dan dengan kejam menghantam telapak tangan tersebut. Sudah hampir waktunya. Hun Husi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas tetua Wan Huo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak dengan liar seperti naga yang marah, yang telah lama ditekan. Setelah api hitam melonjak, aura Hun Husi juga tiba-tiba melonjak. Bang! Hun Husi melambaikan lengan bajunya sambil berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak tangan api angin yang sangat besar. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa telapak api angin benar-benar ditelan ke dalam tubuh Hun Husi saat bersentuhan. Di sisi lain, tetua Wan Huo, yang memiliki aura mengejutkan, sepertinya mengalami pukulan serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, benda itu mendarat dengan menyedihkan di stadion di bawahnya, pecah dan membentuk lubang yang besar dan dalam. Haha, aku sudah lama menemani kalian semua bermain. Anggap saja ini sebagai sesuatu yang menarik. Udara Long Hun Husi bergetar tanpa angin saat dia berdiri di langit. Kedua matanya telah tertutupi oleh api hitam, memberinya penampilan yang sangat aneh. Suara samarnya bergema di seluruh stadion saat ini terjadi. Do Usheng bintang 7. Ekspresi semua orang berubah drastis saat ini. Mereka memandang Hun Husi di langit dengan tidak percaya. Aura yang dipancarkan sebelumnya telah jauh melampaui tetua Wan Huo. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat merebut batu giok kuno dari klan Yao. Yao Lao berkata dengan lembut. Ekspresinya berubah saat menyaksikan adegan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Husi. Sejak awal, dia benar-benar gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam kemarahannya karena pil embrio dirampas, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik, namun, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut batu giok kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya? Ekspresi Yao Dan akhirnya berubah menjadi gelap dan dingin saat dia berdiri di kursi pemimpin. Dia perlahan berdiri dan menatap Hun Husi dengan penuh perhatian. Dia berbicara dengan suara yang lantang. Kirim sinyalnya. Beritahu klan Yan dan klan Lei. Beritahu mereka, kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Si. Setiap orang mengalami perubahan ekspresi setelah kata-kata Yao Dan terdengar. Bahkan tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Mereka mengangkat kepala dan memandang Hun Husi dengan kaget. Itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun? Dipahami. Meskipun tetua klan Yao gemetar setelah ketakutan dengan kata-kata Yao Dan, mereka tetap dengan cepat mengeluarkan gulungan itu dan segera membukanya. Fluktuasi spasial menyebar dengan cepat. Namun, fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial jika terlihat terganggu oleh sesuatu. Segera, itu bergetar hebat. Terowongan yang baru terbentuk menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hatinya menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa tetua dengan cepat bereaksi dan buru-buru mengeluarkan sirene darurat di dalam klan. Segera, keributan terjadi di pegunungan tetangga. Prajurit klan Yao yang padat itu buru-buru menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. Hun Husi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang tetua dari klan Yao berteriak dengan suara nyaring. Sepertinya sudah selesai, Hun Husi tersenyum tipis sambil berdiri di langit. Dia bahkan tidak menatap prajurit klan Yao itu, yang telah bergegas mendekat, melirik lagi sambil berbicara dengan santai. Tidak ada. Aku baru saja mengunci wilayah klan Yao. Keributan terjadi di bawah setelah kata-kata ini terdengar.
Berbagai pakar tersebut, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun, hasilnya sama persis dengan yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa target klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Terlebih lagi, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan datang saat klan Yao sedang mengadakan upacara pengobatan. Ekspresi Yao dan muram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke klan Yan dan kepala klan Lei. Hanya 3 kepala klan yang bisa memilikinya. Haha, kepala klan Yao Dan, tidak perlu membuang energimu, Hun Husi tertawa. Yao Dan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap ke arah jarinya dan memang melihat fluktuasi yang muncul di tempat itu, mulai berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Jelas, itu tidak bisa disebarkan keluar dari tempat ini. Hati Yao Dan benar-benar tenggelam saat melihat ini. Hun Husi, klan Yao dan klan Yan saya telah membangun terowongan spasial. Jika mereka mengetahui bahwa terowongan itu telah hilang, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yao saya. Klan Gu pasti tidak akan berdiam diri dan menonton berita menyebar. Jika keempat klan kita bergandengan tangan, klan Humu pasti akan hancur. Hati Yao Dan mungkin akan tenggelam, tapi bagaimanapun juga dia adalah kepala sebuah klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hunku mampu melenyapkan klan Ling dan Si tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Tentu saja, kita juga bisa membiarkan klan Yaomu diam-diam menguap dari dunia ini, Hun Husi berbicara dengan suara lemah. Hanya denganmu? Tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan dari Dou Sheng bintang 7 meletus tanpa kendali. Tekanan kuat itu sebenarnya lebih kuat dari Hun Husi itu. Kekuatan ini memang layak untuk dimiliki oleh seorang kepala klan. Tetua Hun Husi, ini adalah masalah antara klan Hun dan klan Yao. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya harap Anda menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kami pergi. Kami pasti akan membayar Anda di masa depan. Banyak kepala suku dan tetua dari berbagai sekte, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, buru-buru berteriak dengan hormat saat Yao Dan naik ke langit. Saat ini, mereka juga merasa panik. Contoh sebelumnya tentang bagaimana klan Si dan Ling dimusnahkan sepenuhnya membuat mereka memahami bahwa mereka pasti akan mati jika terseret ke dalam masalah ini. Haha, itu wajar saja. Mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, Hun Husi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih, tetua. Banyak orang dari berbagai sekte bersuka cita melihat hal ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk alam Yao dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yan melihat ke belakang orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Setelah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiao Yan secara alami memahami betapa kejamnya orang-orang ini. Jelas mustahil bagi mereka untuk membiarkan siapapun pergi. Haha. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Yan ketika cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di cakrawala yang jauh. Tangisan sedih segera terdengar. Semua orang terkejut melihat api hitam tak berujung merembes keluar dari kehampaan sementara cahaya hitam menyala di kejauhan. Akhirnya, menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini adalah api pemakan ketiadaan yang sesungguhnya. Xiao Yan melihat api hitam merembes keluar dari dalam kehampaan. Matanya tiba-tiba menyusut. Yi kecil juga membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu sangat serius. Jelas sekali, bahkan dia merasakan bahaya yang sangat besar. Hun Husi tergantung di langit. Ada nyala api hitam yang mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum sambil menundukkan kepalanya dan menatap Yao Dan. Lengannya perlahan menyebar. Senyuman di wajahnya menjadi semakin aneh. Yao Dan, saya merasa terhormat mengumumkan kepada Anda bahwa klan Yao telah berakhir. Bab 1573 Bentuk Sejati. Api hitam menutupi matahari. Seluruh tempat ini tercakup di dalamnya.
Di bawah naungan api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan Douki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat terus-menerus melahap Douki di dalam tubuh mereka. Penemuan ini langsung membuat banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, terlihat jelas bahwa klan Hun tidak berniat meninggalkan satupun yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini berada dalam kekacauan saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa upacara pengobatan biasa akan berubah menjadi seperti ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan api pemakan ketiadaan yang sangat kecil. Bahkan Douki tidak dapat memblokir ini. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan hinggap di tubuh seseorang seperti belatung di tulangnya. Setelah itu, mereka akan terus melahap Douki di dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi penyiksaan semacam ini, tidak ada gunanya orang-orang ini menggunakan Douki untuk menutupi tubuh mereka. Titik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung dengan pertahanan Douki saat mereka bersentuhan dengannya. Dunia telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun hidup, Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana untuk bertindak setelah terdiam untuk waktu yang lama? Xiao Yan mengerutkan keningnya dengan erat. Sepertinya mereka sangat beruntung. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Sekalipun mereka dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini, ketika mustahil bagi mereka untuk bertindak. Sepertinya sikap rendah hati yang dipertahankan klan Hun selama periode ini ada hubungannya dengan masalah ini. Mereka juga sangat pendiam saat klan Si menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat berkata. Dia sebenarnya gagal mempertimbangkan hal ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan, dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun mempertimbangkan tindakan mereka dengan cermat sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema klan Hun meskipun demikian. Tidak mengherankan jika klan Hun tidak mengirimkan ahli satupun meskipun melihat aliansi Istana Langit menghancurkan klan Hun. Tampaknya meski mereka mewaspadai klan Gu, mereka juga bersiap menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Kini setelah hal ini terjadi, dia pun mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Antara masalah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiao Yan mungkin kuat tetapi dia masih jauh dari mampu mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi saat ini tidak ditangani dengan baik, keduanya akan mengalami kecelakaan. Dari cara klan Hun diam-diam melenyapkan klan Ling dan Si, kekuatan klan Ling seharusnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar tentang menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Dari mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli pada klan Yao? Mampukah klan Yao mengatasi bencana besar ini bergantung pada nasib mereka? Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit sedih karena klan Yao mengalami bencana seperti itu tetapi dia tidak akan meminta Xiao Yan menyelamatkan mereka karena itu. Dalam hatinya, posisi Xiao Yan jauh lebih penting daripada klan asing dan dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam mengerikan di langit yang menyebar hingga ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas dan tegas terdengar.
Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu membuatnya mengerti bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati seluruh anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi Yao yang mengubah surga adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang dapat mengetahui bahaya besar apa yang menimpa klan Yao. Bas! Mereka semua adalah tetua dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke arah pegunungan ini pada saat ini. Gunung itu segera berguncang. Banyak pilar cahaya besar muncul dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi besar yang aneh. Semua bahan obat yang berharga saat ini layu ketika formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke dalam formasi besar itu. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao mengumpulkan Douki di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya, yang melesat ke dalam formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan mengerikan yang mirip dengan naga berjalan besar yang telah tertidur selama ribuan tahun, terpancar. Seluruh wilayah Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang sangat besar terus berkumpul menuju formasi. Tekanan yang sangat menakutkan. Berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia melihat formasi cahaya besar yang mempesona. Tekanan semacam ini kemungkinan besar bisa dibandingkan dengan tekanan yang dimiliki Dou Sheng Elite Bintang 8. Fondasi klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao. Itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini, ekspresi Yao Lao menjadi rumit saat dia melihat formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini diciptakan oleh nenek moyang pendiri klan Yao. Jejak pecahan jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, mungkin bisa memblokir klan Hun. Leluhur pendiri, sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Satu-satunya yang bisa disebut sebagai nenek moyang pendiri klan Yao kemungkinan besar adalah seorang elit Dou Di yang mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari klan Ling dan Si. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan yang melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang menakutkan. Dia dengan hormat berkata, Master Ketiadaan, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, mungkin saja api hitam di belakangnya mulai bergoyang perlahan. Pendakian hitam itu naik dan perlahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, ia muncul di hadapan banyak pasang mata. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi kekuatan melahap yang mengerikan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia diselimuti api hitam, penampilannya agak buram. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini saat muncul. Wah! Api pemakan ketiadaan di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam itu muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Api pemakan kenikmatan. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok yang tampak seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari api pemakan ketiadaan. Api pemakan ketiadaan sejati. Api pemakan ketiadaan ini sebenarnya juga telah membentuk roh api surgawi. Yao Lao menatap Xiao Yan. Mulutnya kering. Api pemakan ketiadaan dan api teratai pemurni iblis di alam api iblis adalah eksistensi serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari api teratai pemurni iblis. Aura yang menakutkan, orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melanda hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Sepertinya orang ini sudah ada lebih lama daripada api teratai pemurni iblis. Sosok kuat seperti dewa iblis perlahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan besar dan perkasa di bawah. Api hitam yang mengerikan berputar-putar di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam pekat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici!
Asap putih mulai keluar dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi itu dilahap oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih berguna bagi klan Yao Mu. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera berubah menjadi kuning. Tampaknya seluruh kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang bahkan menyebabkan jiwa seseorang bergetar, perlahan-lahan keluar dari sosok seperti iblis itu. Tidak mudah menelan klan Yao-ku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar dari gunung obat dan langsung menuju ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiao Yan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada berbagai jenis pil obat yang terbungkus rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan itu menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah menghabiskan seluruh koleksinya. Dengan gelombang lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga muncul di wajah Yao Dan. Puluhan ribu pil yang membentuk langit. Atas nama pilnya, leluhur pendiri kembali. Bab 1574 Fragmen Jiwa Yaudi. Bang bang bang. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat diubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang dapat melihat bahwa energi di dalam formasi besar itu sepertinya telah berubah menjadi lautan cair. Suara keras seperti kilat dipancarkan saat mengalir. Pendiri leluhur kembali. Tangan Yao Dan membentuk banyak segel. Ekspresinya galak saat dia tiba-tiba berteriak keras. Jatuh! Setelah teriakan keras terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Energi cair dalam jumlah tak terbatas terus mengalir ke dalamnya. Di saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran itu berputar cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok tua ilusi yang mengenakan linen muncul. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan banyak sekali sosok yang hadir di gunung ini berlutut. Pendiri leluhur. Banyak tetua klan Yao yang begitu terpengaruh hingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah rangsangan garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa yang tidak dapat mereka sakiti di dalam hati mereka. Apakah ini bagian jiwa dari leluhur pendiri klan Yao? Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa surgawinya yang sempurna, dia merasa kesulitan bernapas di bawah sosok itu. Ini hanyalah pecahan jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tak ada habisnya. Sulit membayangkan level seperti apa yang dimiliki Dou di elit sejati. Tubuh Yao sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata penuh ketakutan dan rasa hormat. Mata Hun Husi juga menjadi serius saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan oleh sosok ilusi itu sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah klan Ling dan Xi. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, akan sulit juga untuk menghindari nasib yang sama. Yaudi. Mata seperti lubang hitam dari sosok manusia api hitam di samping Hun Husi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia menghela nafas pelan dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli terhebat saat itu hanyalah pecahan jiwa. Pendiri leluhur, mohon berkati klan Yao kami. Yao Dan berlutut di langit dan berteriak dengan hormat. Klan Yao. Pria tua dengan pakaian linen kasar dalam formasi mengeluarkan gumaman pelan. Aliran waktu yang lama telah membuat sisa ingatannya menjadi semakin kabur. Namun, beruntung dia masih memiliki kenangan tentang klan yang dia dirikan. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah. Akhirnya, gumaman terdengar. Ini sebenarnya telah menurun sejauh itu. Ekspresi malu segera muncul di wajah Yao Dan setelah mendengar gumaman rendah lelaki tua ilusi itu. Meski era saat ini berbeda dengan era kuno, dia tidak mengutarakan alasan apapun. Ini adalah api pemakan ketiadaan. Orang tua ilusi itu tidak berbicara kepada anggota klan Yao manapun. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam menutupi langit. Ekspresi hilang sekali lagi muncul di matanya.
Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang menempel padanya saat melahap energi, dibubarkan dengan paksa olehnya. Tanpa kenangan yang utuh dan tanpa jiwa yang utuh. Keadaanmu yang berlumpur itu seperti boneka. Yaudi sebenarnya juga berubah menjadi seperti itu. Itu sama bagusnya. Dengan menangkap sisa jiwa ini, setidaknya ia akan melampaui jutaan jiwa utuh. Api pemakan ketiadaan tersenyum tipis ke arah langit. Nada suaranya tidak mengandung rasa takut dan rasa hormat sedikit pun. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi simbol hitam, menunjuk ke bawah. Bang! Seluruh tempat segera hancur ketika api pemakan ketiadaan mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang sepertinya menutupi separuh gunung, turun dari api hitam, yang menyebar ke langit. Ini dengan kejam menekan formasi. Seluruh ruang ini sepertinya telah retak seluruhnya di bawah jari. Ekspresi banyak orang menjadi pucat saat melihat kekuatan mengerikan ini. Jari hitam itu turun dari langit. Namun, baru saja akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen itu akhirnya mengangkat tangannya. Kuali obat yang ukurannya tidak kurang dari ibu jari muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti nyata. Aura kuno menyebar darinya. Jari besar itu dengan kuat menekan kuali besar itu. Segera, suara dengungan bergema di langit. Beberapa individu yang lebih lemah segera mengeluarkan seteguk darah segar di bawah suara dengungan yang menakutkan. Beberapa gendang telinga mereka bahkan pecah. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. Jari besarnya berhamburan saat keduanya bertabrakan. Kuali obat juga menjadi lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas sekali, dia telah mengeluarkan banyak energi. Berapa kali pecahan jiwa dapat menghalangiku? Api pemakan ketiadaan tertawa kecil setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera, seluruh area berguncang. Sepasang jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar itu dengan keras. Bum bum bum. Beberapa garis retakan sebenarnya terbentuk di kuali besar ketika suara gemetar ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua dua ukimu ke dalam formasi. Ekspresi Yao dan berubah drastis setelah melihat api pemakan ketiadaan sebenarnya tidak takut dengan pecahan jiwa leluhur pendiri. Dia berteriak keras. Segera, Douki di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari tempat lain. Segera, kuali besar itu kembali menjadi seperti aslinya. Terlebih lagi, ia langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul menuju api pemakan ketiadaan di langit kali ini. Ekspresi Hun Husi berubah setelah dia melihat kuali besar itu mengalir deras. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik api pemakan ketiadaan. Kamu mempunyai kekuatan klan Yao, aku juga. Nada suara api pemakan ketiadaan masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh wilayah Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat ada sekelompok api hitam pekat muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, api hitam memasuki langit. Segera, tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tempat ini. Itu adalah keturunan klan Yao. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Kelompok cahaya padat itu mencakup banyak sekali sosok manusia yang berjuang dengan liar. Orang-orang ini semuanya adalah keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiao Yan dapat melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah yang habis dimakan. Sungguh metode yang kejam. Dia bahkan tidak membiarkan keturunannya pergi. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Setidaknya ada jutaan keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dilahap oleh api pemakan ketiadaan. Klan Hunmu akan menjadi musuh bebuyutan klan Yaoku. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit pecah saat amannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Api pemakan ketiadaan sepenuhnya mengabaikan auman Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma familiar dari dalam bola darah. Meledak. Api pemakan ketiadaan melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga setinggi 10.000 kaki.
Akhirnya, ia bertabrakan dengan kuali besar yang terbang di atasnya. Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu. Semua orang sepertinya menjadi tuli saat itu. Namun, warna merah darah yang memenuhi mata mereka, membuat mereka mengerti bahwa pemusnahan seperti bentrokan ini bukanlah ilusi. Bang! Serangan energi yang sangat menakutkan menyapu dengan liar dari langit. Banyak garis retakan yang terbentuk akibat ledakan saat bersentuhan. Akhirnya, ia benar-benar lenyap di bawah melahap api hitam secara liar. Kekuatan pemusnahan yang tersisa tersapu dan dengan kejam menabrak formasi. Blar! Formasi itu bergetar hebat saat kekuatan ini padam. Energi seperti cairan mengisinya saat tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasinya akan hancur. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka sebenarnya tidak mampu memblokir keberadaan menakutkan ini. Pria tua ilusi yang mengenakan linen kasar di tengah formasi juga menghela nafas lembut saat menyaksikan pemandangan ini. Gumamannya terdengar di telinga semua orang. Bencana ini tidak dapat dihindari. Sosoknya tiba-tiba keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar cahaya ilusi yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, ia melesat ke dalam tubuh api pemakan ketiadaan. Bang! Tabrakan keduanya hanya menimbulkan suara teredam yang sedikit lembut. Namun, tubuh api pemakan ketiadaan bergetar hebat. Segera setelah itu, nada suaranya akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu, hantu tua sialan, lenyap dari dunia ini. Api hitam keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, terdengar sedikit suara. Seolah-olah jiwa telah dihancurkan. Suaranya lembut tetapi tubuh semua anggota klan Yao menjadi kaku saat ini. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Pendiri leluhur. Mata merah Yao dan menatap ke langit. Sepertinya kepercayaan dirinya telah hancur saat ini. Kraak! Formasi itu mulai bergetar lebih intens di depan ekspresi terkejut semua orang dari klan Yao. Akhirnya, ia mengeluarkan suara retak dan meledak di hadapan banyak mata yang terkejut. Formasinya telah rusak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1575 Tunling, melahap jiwa. Bahkan formasi penjaga klan Yao ini akhirnya hancur karena serangan energi mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Kecemerlangan yang terpancar dari mereka menyoroti banyak wajah kusam dan terpana di bawah. Meski telah menggunakan seluruh kekuatannya, mereka tetap tidak mampu mengubah nasibnya. Banyak orang merasa takut dan putus asa di bawah sosok dewa iblis di langit itu. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menyaksikan adegan ini. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Cahaya hitam menyala di sampingnya dan Raja Negeri Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Lao. Bahaya ini sepertinya yang paling kuat yang pernah dia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jaring yang dipasang oleh klan Hun. Yao Lao mengalihkan pandangannya, yang menatap ke langit. Ada sedikit kelembapan di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi dari sebelumnya adalah keberadaan seperti dewa terhadap semua anggota klan Yao. Siapapun yang memiliki garis keturunan klan Yao akan merasakan sesuatu yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Kamu harus pergi dulu jika terjadi masalah. Aliansi Istana Langit tidak dapat bertahan tanpamu. Bagaimanapun, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Yao Lao berbicara dengan suara serak. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah tapi dia tidak berbicara. Namun matanya yang hitam pekat menunjukkan ekspresi penuh tekad. Guru, yakinlah. Xiao Yan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung dengan tenang. Namun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan yakinlah. Yao Dan, yang berdiri di udara, perlahan berdiri di depan banyak mata. Hilangnya pecahan jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah kepala klan. Oleh karena itu, dia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Suara rendah bergema di samping telinga semua anggota klan Yao.
Semua anggota klan, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan kita. Semua tetua, bertarunglah bersamaku. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan keras terakhir Yao dan terdengar. Tidak hanya tetua klan Yao yang hadir. Bahkan beberapa generasi muda klan Yao telah menyerang dengan mata merah. Mereka memahami bahwa jika mereka tidak dapat bertahan hidup melalui bencana ini, klan Yao akan benar-benar lenyap dalam sejarah. Klan Yao adalah akarnya. Begitu mereka kehilangan akarnya, mereka akhirnya akan mengembara tanpa rumah. Semua kemuliaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan hancur. Maju! Tubuh Yao dan gemetar saat dia melihat sosok manusia padat yang memenuhi langit. Douqi yang mengerikan meledak dari dalam tubuh mereka tanpa kendali. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar Douqi berukuran 10.000 kaki yang bersiul. Momentumnya sangat mengejutkan saat melesat menuju api pemakan ketiadaan di langit. Swos. Pilar Douqi yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Douqi yang besarnya 10.000 kaki. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah api pemakan ketiadaan dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi serius saat dia melihat Douqi yang menutupi langit. Balas dendam besar semacam ini memang pantas dilakukan oleh klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya, tubuh sebenarnya dari api pemakan ketiadaan kemungkinan telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi penjaga klan Yao. Terlebih lagi, bahkan pecahan jiwa Yaudi telah tersebar. Kekuatan klan Hun sebenarnya sangat menakutkan. Pantas saja ia mampu melenyapkan klan Ling dan Si secara diam-diam, Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat. Terlebih lagi, api pemakan ketiadaan adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkin dia mencegah klan Gu mendeteksi apapun. Meskipun demikian, hanya ini saja yang telah memaksa klan Yao menjadi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun sungguh mengejutkan. Hun Huzi memandangi pilar Douqi terang yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan besar dia akan langsung terluka parah. Bagaimanapun, serangan ini pada dasarnya mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yao. Mata api pemakan ketiadaan di samping Hun Huzi, yang terbungkus api hitam, juga sedikit berfluktuasi karena lubang hitam itu seperti mata. Jelas, bahkan dia tidak berani meremehkan pembalasan dari klan Yao ini. Telapak tangannya, yang ditutupi simbol-simbol aneh, sekali lagi memanjang dari dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergejolak dengan hebat. Akhirnya, terbentuk pusaran lubang hitam berukuran 100.000 kaki. Kekuatan melahap yang sangat menakutkan muncul saat pusaran terbentuk. Itu meletus ke segala arah saat itu terjadi. Bang! Menghadapi kekuatan melahap yang begitu mengerikan, tanah dalam jarak 100.000 kaki segera runtuh. Banyak garis retakan berukuran 10.000 kaki menyebar dari tanah. Itu seperti luka ganas, menutupi area luas ini. Swos. Banyak pilar Douqi besar yang terus-menerus menyerbu ke arah lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang begitu mengerikan bahkan menyebabkan pusaran besar membentuk fluktuasi yang kuat. Api hitam di atas tubuh api pemakan ketiadaan terus meledak dan membentuk kelompok api seiring fluktuasi lubang hitam. Tubuhnya terhuyung mundur puluhan langkah. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah melihat ini. Memang tidak mudah menghadapi klan Yao ini. Fragmen jiwa Yaudi itu mungkin telah tersebar tetapi akhirnya menyebabkan Tuan Ketiadaan terluka. Sekarang, klan tersebut telah mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang. Bahkan seseorang sekuat dia telah didorong mundur. Mata Hun Huzi berkilat cepat. Tubuh api pemakan ketiadaan juga menjadi stabil. Api hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Sepertinya dia merasa tidak enak dengan pembalasan habis-habisan klan Yao. Klan Yao tidak buruk. Kamu memang jauh lebih kuat dibandingkan klan Ling dan Si. Namun, ini tidak akan mengubah takdir akhirmu. Api pemakan ketiadaan menenangkan dirinya dan menunduk.
Suara serak kuno perlahan keluar pada saat bersamaan. Setelah suara serak dari api pemakan ketiadaan perlahan terdengar, api hitam, yang menyebar ke seluruh langit, perlahan menampakkan banyak telur seperti bola. Api hitam mengelilingi bola. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan menyerbu ke dalam telur. Bang! Bang! Telur ringan yang padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah masuk. Segera, banyak petikan tajam bergema di langit. Sosok api hitam pekat jatuh dari langit seperti badai. Setelah itu, mereka dengan ganas menyerang pegunungan di bawah. Semua orang di pegunungan mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang berlari tak jauh dari situ. Segera, mereka mengedarkan douki mereka. Namun, douki mereka baru saja bangkit ketika cahaya hitam melintas di depan mereka. Banyak orang merasakan nyeri di dada. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat sudah ada lubang besar berdarah di dada mereka. Darah segar dan organ dalam keluar dari sana. Benda apa ini? Ekspresi Xiao Yan sedikit muram. Dia secara acak menangkap sosok api hitam. Hal-hal ini menembus tubuh manusia. Namun, mata merah berlubang dan cakar binatang yang tajam membuatnya mengerti bahwa ada perbedaan besar antara makhluk ini dan manusia. Hal-hal ini mampu melahap daging manusia dan douki, seru Yao Lao. Ada juga beberapa sosok api hitam yang meledak menjadi kumpulan darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan menjadi kacau balau menghadapi serangan makhluk api hitam yang aneh ini. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Pekikan menyedihkan terus terdengar sementara darah merah mewarnai tanah menjadi merah. Yao Dan melihat ke arah gunung obat, yang dengan cepat berubah menjadi kekacauan, dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan lambaian lengan bajunya, douki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menangkap makhluk api hitam itu. Matanya tiba-tiba menyipit setelah dia mengamatinya sejenak. Akhirnya, dia dengan kasar menghirup udara dingin. Klan Tunling. Bagaimana klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka telah musnah seluruhnya pada zaman kuno? Klan Tunling? Di bawahnya, Xiao Yan, yang mendengar raungan terkejut Yao Dan, sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan melihat pihak lain juga kehilangan ekspresinya. Jelas, yang terakhir juga tidak mengetahui apa yang disebut klan Tunling. Haha, kamu memang layak menjadi kepala klan-klan Yao. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa klan Hunku menyerangmu? Hun Husi tertawa dengan suara lemah. Matanya sangat menakutkan saat dia menatap Yao Dan. Tidak heran klan Hun Anda terus ada sejak zaman kuno meskipun banyak klan mengalami kemunduran secara bertahap. Yao Dan sangat terkejut ketika dia melihat api pemakan ketiadaan di langit. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao ditangkap di tangannya. Tetua dari klan Yao. Hancurkan dirimu dan hancurkan alam. Kita bisa mati tapi kita harus memastikan benih garis keturunan klan Yao bertahan. Banyak ahli dari klan Yao di langit gemetar setelah mendengar seruan nyaring dan memilukan ini. Kesedihan dan tekad melintas di wajah mereka. Antara kehancuran klan dan pengorbanan diri untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu-ragu memilih yang terakhir. Saat ini, Xiao Yan juga menghirup udara dalam-dalam. Dia meraih lengan Yao Lao. Matanya tajam. Sudah waktunya. Bab 1576 Perang Pemusnahan Klan. Banyak ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan kilau yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Douki di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan kejam saat ini. Mereka sebenarnya bermaksud menghancurkan diri mereka sendiri. Ekspresi Hun Huzi sedikit berubah saat melihat ini. Jika banyak ahli ini menghancurkan dirinya sendiri, bahkan dunia yang tersegel ini pun mungkin akan terkoyak. Namun, api pemakan ketiadaan telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya saat ini dan tidak mampu menghentikannya. Tidak mudah untuk melarikan diri di bawah pengawasan klan Hun kita. Mata Hun Huzi menjadi suram. Dia segera mengeluarkan gulungan dengan api hitam yang muncul dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merobeknya.
Api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api. Banyak sosok keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat kacau ini. Haha, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu di pertemuan kita ini. Gelombang demi gelombang aura dingin gelap yang luas dan kuat menyebar ke seluruh langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu menyebabkan hati setiap orang yang berada dalam kondisi berbahaya ini tenggelam. Apakah para ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul menuju pemimpin dari banyak sosok kulit hitam. Ada dua orang tua berdiri di tempat itu. Saat ini, keduanya tersenyum menatapnya. Senyuman mereka dipenuhi rasa dingin. Hun Jing, Hun Yan, dua dari 4 orang suci iblis dari klan Hun benar-benar muncul bersama. Klan Hun Anda sangat menghargai klan Yao saya. Tetua yang memimpin kelompok itu terkekeh setelah mendengar suara Yao Dan yang rendah dan kejam. Dia berkata, Yao Dan, keterampilan alkemis klan Yao Anda masih berguna bagi klan Hun kami. Jika Anda setuju klan Yao menjadi klan afiliasi klan Hun saya, Anda mungkin masih bisa mempertahankan garis keturunannya. Bahkan jika klan Yaoku mengorbankan darah terakhir kami pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hunmu. Yao Dan berbicara dengan suara yang lantang. Menjadi anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri tersendiri. Tidak ada yang akan menyetujui afiliasi apapun. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Tetua itu tidak terkejut dengan kata-kata Yao Dan. Dia menyeringai kecil dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara lembut. Jangan tinggalkan siapapun yang selamat. Dipahami. Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Mereka tertawa liar. Segera, Dou Qi megah meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Meledak. Melihat ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh tetua dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera, energi yang sangat liar dan ganas meledak dengan liar di langit. Beberapa ahli dari klan Hun yang telah diserang langsung meludahkan darah dan mundur dengan cepat. Bang! 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 Setelah ahli pertama klan Yao menghancurkan dirinya sendiri, sepertinya tiba-tiba darah banyak anggota klan Yao tersulut. Segera, cahaya menyinari tubuh banyak orang. Akhirnya, mereka melesat melintasi langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan dirinya sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Bum-bum! Badai pemusnahan yang mengerikan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Garis retakan aliran dalam berukuran puluhan ribu kaki mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam menghadapi serangan penghancuran diri yang begitu mengerikan, alam, yang awalnya tersegel seluruhnya, sebenarnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang muncul samar-samar. Terus berlanjut. Mata Yao Dan menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat ruangan itu akhirnya sedikit berubah. Namun, kesedihan yang tak ada habisnya tersembunyi di balik kegembiraan ini. Siapa sangka klan Yao yang sehari lalu benar-benar damai ini akan berakhir dengan puluhan juta warga keturunannya terbunuh dan banyak anggota klannya tewas atau terluka parah. Bahaya pemusnahan klan masih membayangi mereka. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membiarkan anggota klan mereka menghancurkan diri sendiri dan membiarkan garis keturunan berlanjut. Setelah mendengar teriakan keras tersebut, banyak ahli dari klan Yao terus menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Hun Jing di langit mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Aura hitam yang menakutkan melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu segera berubah menjadi tangan besar yang melemparkan anggota klan Yao, yang ingin menghancurkan dirinya sendiri di tempat tertentu, jauh sekali. Dengan cara ini, para ahli klan Yao, yang meledak di daerah lain telah mengorbankan diri mereka sendiri secara sia-sia. Wan Huo! Yao Dan berteriak eksplosif setelah melihat campur tangan Hun Jing. Tetua Wan Huo, yang berlumuran darah di jarak yang cukup dekat, segera melonjak ke atas setelah mendengar teriakan Yao Dan. Beberapa tetua yang sangat berkuasa dari klan Yao juga mengikuti jejaknya. Dou Qi di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya saat ini. Aura mereka tiba-tiba melonjak saat Dou Qi mereka mendidih. Ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Berjuang untuk melindungi anggota klan mereka.
Aku bisa menghentikan mereka sendirian. Hun Huzi tertawa dingin setelah melihat tetua Wan Huo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk merebus douqi mereka dan menyebabkan aura mereka melambung tinggi. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan tetua Wan Huo. Dia melambaikan tangannya dan api hitam melonjak. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret tetua Wan Huo dan yang lainnya berperang dengannya. Melihat pertarungan yang menyedihkan dan tragis itu, Xiao Yan pun tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan besar juga mengalami kejadian yang sama. Untuk memastikan garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal meski harus menghancurkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, dendam pribadi di antara mereka semua telah hilang. Anggota klan yang pernah mengalami konflik satu sama lain, rela menghancurkan dirinya sendiri demi melindungi orang lain. Klan Hun sialan. Warna merah di mata Yao Dan menjadi lebih intens setelah melihat bahkan kelompok tetua Wan Huo telah ditahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat itu dan akhirnya berhenti di Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di hadapannya. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Orang-orang ini sedikit akrab dengan Xiao Yan. Pasalnya, mereka adalah kelompok anak muda yang memperoleh hasil terbaik pada upacara pengobatan. Xiao Yan, ahli dari klan Yaoku akan menghancurkan dirinya sendiri untuk mengobrak-abrik dunia dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Saya belum pernah bertanya kepada siapapun seumur hidup saya, tapi kali ini, saya mohon Anda membantu saya mempertahankan sebagian garis keturunan klan Yao. Mata Yao Dan memerah saat menatap Xiao Yan. Suaranya berbicara dengan nada cemas dan tergesa-gesa. Tidak jauh dari Xiao Yan ada Pak Tua Shen Nong, yang memiliki hubungan cukup baik dengannya. Namun, dia tidak memilih pilihan terakhir. Ini karena nalurinya secara samar-samar mengatakan kepadanya bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mempertahankan garis keturunan. Terlebih lagi, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Demi mempertahankan sedikit garis keturunan klan, dia bahkan rela menghancurkan dirinya sendiri. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia menatap mata merah darah Yao Dan merasakan jantungnya menjadi sesak. Terlepas dari apa yang terjadi, yang terakhir masih merupakan kepala klan yang berkualitas. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia melirik Yao Lao. Mata yang terakhir agak lembab. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ketua klan, izinkan aku tinggal. Aku akan melawan bajingan sialan ini. Air mata berdarah membasahi wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Saat ini, yang dia tahu hanyalah dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam kepada ayahnya. Tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao Dan menatap Yao Tian dengan tajam. Dia meraung seperti binatang buas. Apa yang bisa dilakukan oleh kalian orang-orang tak berguna dengan tetap tinggal? Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi Anda kesempatan melarikan diri? Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Dia menggigit bibirnya. Darah terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sisinya, yang bagaikan dewi di hati para anggota klan Yao yang lebih muda, juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan menuruti semua yang dikatakan Xiao Yan. Untuk memastikan garis keturunan klan Yao terus berlanjut, Anda harus mati jika diminta. Xiao Yan menghela nafas pelan. Ini sungguh merupakan beban berat yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Dia bahkan tidak bisa mengurus klan Xiao. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak energi. Namun, dia harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk membuka dunia yang tersegel. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yao Dan. Saya akan melakukan yang terbaik. Pak Tua, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Pak Tua Shen Nong, yang telah terbang, menghela nafas pelan. Persiapkan dirimu. Aku akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan. Tetua lain dari klan Yao akan membantumu merobek ruang. Yao Dan menyeka darah di wajahnya. Matanya menyapu Yao Tian dan yang lainnya.
Ekspresinya juga sangat tenang. Akhirnya, dia tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya melesat keluar dan Douki di dalamnya benar-benar mendidih. Akhirnya, dia tampak seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dia menembak ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Orang gila ini. Wajah dua Hun Jing menjadi dingin setelah melihat Yao dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Bang! 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 Setelah dua Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar dan menyedihkan dengan Yao dan banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu, mereka meledak dengan liar di tempat yang sama. Bum bum bum. Setelah ruang bergetar, titik di ruang tersebut mulai menjadi semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak di hadapan serangan energi yang liar dan ganas. Ayo pergi! Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan saat simbol api hitam itu pecah. Penghalang api terbentuk. Setelah itu, ia mengunci Yao Tian, Yao Ling dan selusin sosok di dalamnya. Raja Negeri Utara di belakang melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan hingga batasnya saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam terkoyak dengan kecepatan seperti kilat. Bab 1577 meminjam api. Bang! Bang! Ledakan seperti guntur terus bergema di dunia ini. Setelah kemunculan setiap ledakan, akan ada ahli dari klan Yao yang meledakkan Douki di dalam tubuhnya dan meledakkan dirinya hingga berkeping-keping. Dalam menghadapi serangan energi yang begitu liar dan ganas, bahkan jiwa seseorang pun tidak akan tersisa. Kelompok Xiao Yan melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya saat mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju area di mana ledakan paling terkonsentrasi. Segel di tempat itu sudah hancur. Membuka ruang kini tak sulit lagi. Para ahli dari berbagai sekte juga mengikuti di belakang Xiao Yan. Mereka memahami bahwa mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri hidup-hidup hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri di masa kacau seperti ini. Namun, tujuan klan Hun adalah memusnahkan semua makhluk hidup di klan Yao. Tentu saja mustahil bagi mereka untuk membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya pergi. Saat kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan, makhluk Touling yang meliputi seluruh area serta para ahli dari klan Hun segera mengubah target mereka. Mereka bergegas mendekat dan mengepung kelompok Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah dingin setelah melihat sosok-sosok itu, yang bergegas dari segala arah. Dia baru saja hendak menyerang ketika Pak Tua Shenong dari belakang melemparkan tongkat herbal di tangannya. Segera, lautan api hijau menyebar dengan cepat. Itu mengeluarkan suara desir saat pohon-pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pohon-pohon besar dengan nyala api mengelilinginya seperti tanaman merambat yang terjalin di sekitar sosok yang sedang bergegas mendekat. Xiao Yan menghela nafas lega ketika Pak Tua Shenong menyerang. Hal ini menyebabkan kecepatan kelompok Yao Tian melonjak sekali lagi. Tuan Ketiadaan, hentikan Xiao Yan. Anak laki-laki itu juga memegang giok Dewa Kuno Tou Sheh di tangannya. Hun Huzi, yang terjerat dengan tetua Wan Huo dan beberapa orang lainnya, buru-buru berteriak setelah melihat kelompok Xiao Yan menyerbu melintasi langit dan semakin dekat dengan ruang itu. Hah, apa menurutmu aku bisa membuat banyak salinan dari diriku sendiri? Api pemakan ketiadaan mendengus dingin setelah mendengar teriakan Hun Huzi. Suaranya tampak dipenuhi ketidaksenangan. Hun Huzi terdiam setelah mendengar ini. Dia tersenyum malu. Api pemakan ketiadaan mungkin adalah orang paling kuat yang ada di sini, tetapi dia tidak hanya perlu membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial tetapi dia juga menderita luka akibat pecahan jiwa Yaudi selama pertempuran besar sebelumnya. Terlebih lagi, dia saat ini telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Di manakah dia akan menemukan kekuatan untuk membagi fokusnya? Serahkan padaku. Hun Jing, aku serahkan hantu tua Yao dan ini padamu. Mencoba memblokir kami berdua hanya dengan kekuatanmu hanyalah sebuah fantasi. Salah satu dari 4 orang suci iblis klan Hun dari medan perang di langit dengan mengejek melirik ke arah Yao dan, yang berada dalam keadaan agak gila, di depannya. Tubuhnya berkedip dan bayangan muncul. Setelah itu, dia melarikan diri dari pertarungan dan segera bergegas menuju tempat kelompok Xiao Yan seperti orang tua burung Raja Wali. Xiao Yan. Hehe, nama ini familiar bagiku.
Ada banyak rumor tentangmu di dalam klan Hun. Jika bukan karena klan yang menyiapkan rencana kita, aku pasti sudah keluar dan menemuimu. Anda adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hun saya menderita kerugian berkali-kali. Kecepatan Hun Yan sangat menakutkan. Dalam waktu beberapa saat, dia muncul di depan kelompok Xiao Yan dan tertawa dingin. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia melihat ke arah harimau lain yang tampaknya menghalangi jalan mereka. Kekuatan Hun Yan ini sangat menakutkan. Berdasarkan indranya, orang ini kemungkinan telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7 tingkat lanjut. Dia jauh lebih kuat dari Yao Dan. Api roh kehidupan. Pak Tua Shenong dari belakang juga mengalami perubahan ekspresi karena penampilan Hun Yan. Segera setelah itu, dia langsung menyerang. Lautan api hijau yang sangat besar berkumpul dan berubah menjadi monster api besar dengan 4 anggota badan. Setelah itu, dia menyerang dengan ganas. Api roh kehidupan. Haha, aku juga cukup tertarik dengan hal itu. Setelah menangkapmu kali ini, api roh kehidupan ini akan menjadi milikku. Hun Yan terkekeh saat menghadapi serangan tajam dari binatang besar itu. Tangan besarnya tiba-tiba mengepal. Dou Qi yang menakutkan berkumpul dan langsung membentuk telapak tangan besar, yang menghantam binatang besar itu. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menghamburkan binatang api itu dengan sebuah serangan. Kekuatannya tidak berkurang saat ia meraih kelompok Xiao Yan. Kekuatan tempur dari api roh kehidupan ini memang tidak cukup, Pak Tua Shenong tanpa sadar tertawa getir setelah melihat bahwa serangan api roh kehidupan tidak berguna. Dia melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan buru-buru meningkatkan kecepatannya. Wah! Kecepatan kelompok Xiao Yan melonjak ketika telapak tangan besar itu menyambar mereka. Mereka nyaris tidak bisa mengelak. Namun, beberapa orang di belakang mereka kurang beruntung. Di hadapan cakar besar itu, bahkan ahli bintang Dou Sheng puncak yang hadir di antara mereka telah roboh di bawah telapak tangan dan meledak menjadi sekelompok kabut darah. Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasa terganggu dengan banyaknya tangisan menyedihkan yang datang dari belakangnya. Matanya menatap tajam ke arah Hun Yan di depannya. Posisi orang ini secara kebetulan berada di tempat segel spasial telah dihancurkan. Dengan kata lain, jika mereka ingin membuka celah spasial, mereka harus mengalahkan lelaki tua ini. Namun, mencoba mengalahkan ahli top yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7 tingkat lanjut cukup sulit bagi Xiao Yan saat ini. Raja Utara. Mata Xiao Yan berbinar. Dia melemparkan Yao Tian, yang dia pegang di tangannya, ke arah Yao Lao. Sebuah pemikiran segera terlintas di benaknya. Patung itu seperti Raja Negeri Utara, mengikuti di belakangnya, tanpa ragu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menerjang ke depan. Angin yang mengandung kekuatan mengerikan langsung menutupi Hun Yan. Hah? Apakah ini boneka? Kejutan melintas di mata Hun Yan saat dia menghadapi serangan Raja Utara yang sangat tajam. Bahkan dia jarang melihat boneka sekuat itu yang tidak menunjukkan tanda-tanda asing dengan pertempuran. Tubuh fisik ini mungkin kuat tetapi pada akhirnya boneka tetaplah boneka. Meskipun Hun Yan terkejut, dia tidak mundur sedikit pun. Dou Qi yang menakutkan melonjak. Dia melambaikan tangannya dan Dou Qi berubah menjadi tangan Dou Qi berukuran 1000 kaki, yang dengan mudah menerima serangan tajam Raja Utara. Sesekali angin bertiup saat dia membenturkan telapak tangannya ke depan. Dou Qi yang besar dan perkasa memaksa mundur Raja Negeri Utara. Tubuhnya yang sangat keras menunjukkan bekas luka sedalam setengah inci. Mengingat kekuatan Raja Utara, agak terlalu sulit untuk melawan ahli di kelas Dou Sheng bintang 7 secara langsung. Yi kecil! Xiao Yan berteriak saat Raja Negeri Utara menghentikan Hun Yan dengan seluruh kekuatannya. Yi kecil segera bangkit dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu sepenuhnya menyatu dengan jiwa Xiao Yan. Api teratai pemurni iblis muncul dari tubuh Xiao Yan ke segala arah setelah penggabungan. Tubuhnya sekali lagi menjadi jelas. Bahkan tulang dan organ dalamnya telah ditutupi oleh lapisan kristal berwarna merah muda. Pemusnahan tubuh api. Xiao Yan telah melepaskan serangan terkuatnya saat dia mulai bertarung. Dia mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan ahli seperti itu. Pemusnahan teratai api. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah tubuh api terbentuk. 6 api surgawi dengan warna berbeda membentuk bentuk spiral di telapak tangannya. Setelah itu, mereka bercampur satu sama lain.
Dalam waktu singkat, ia telah membentuk teratai api dengan 5 warna berbeda. Aura seperti pemusnahan menyebar saat teratai api terbentuk. Pergi! Lengan Xiao Yan bergetar saat teratai api terbentuk. Teratai api pemusnahan disertai dengan ekor api cemerlang yang melesat dengan kecepatan kilat. Akhirnya meledak tidak jauh dari Hun Yan. Bang! Ledakan energi yang mengguncang bumi bergema di tempat itu. Badai api, yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan, mengamuk dengan liar. Touling manapun yang berada dalam jarak 1000 kaki dari badai akan dihantam ombak. Tubuh mereka akan segera berubah menjadi darah hitam, yang menguap karena suhu tinggi. Kamu memang punya beberapa kemampuan. Namun, jika ini adalah kartu truf Anda harus dengan patuh menyerahkan giok Dewa Kuno Tousheh di tangan Anda. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan tenang. Badai api menyapu langit. Namun, suara sedingin es Hun yang terus terdengar perlahan dari dalam badai. Semua orang bisa melihat uap hitam yang mengerikan melonjak dari pusat badai, ternyata berhasil menghalangi amukan badai. Hun Yan menginjak udara kosong di tengah uap hitam. Dia maju selangkah demi selangkah. Pakaiannya berkibar karena tidak adanya angin sementara dia memasang ekspresi gelap dan padat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah melihat Hun Yan yang tidak terluka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teratai api pemusnahan sambil melepaskan tubuh api pemusnahan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat melukai Hun Yan secara serius meskipun demikian. Kekuatan Dou Sheng bintang 7 tingkat lanjut memang sangat menakutkan. Aura orang tua itu agak goyah. Sepertinya seranganmu tadi masih berhasil melukainya. Namun, itu masih belum cukup untuk melukainya secara serius. Pak Tua Shenong berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan, kita harus melarikan diri secepat mungkin. Kalau tidak, jika ahli dari klan Yao itu benar-benar dimusnahkan, kita juga akan kesulitan untuk melarikan diri dari tempat ini. Yao Lao berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya menatap Hun Yan, yang memiliki senyum dingin di wajahnya yang lebat. Dia tiba-tiba menghela napas dan berbicara dengan suara yang dalam. Tetua Shenong, Yao Tian, pinjamkan saya api surgawi di dalam tubuhmu. Pak Tua Shenong dan Yao Tian mulai mendengar ini. Namun, saat ini mereka tidak punya waktu untuk bertanya. Yang pertama berpikiran terbuka. Dia melambaikan tangannya dan tongkat ramuan obat di tangannya mendarat di tangan Xiao Yan. Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat menyemburkan sekumpulan api berwarna coklat tua. Nyala api secara samar-samar menggumpal menjadi bentuk kura-kura. Tentu saja ini adalah api surgawi peringkat ke-13 dalam peringkat api surgawi, api bumi spiritual penyu. Xiao Yan memegang tongkat itu dengan satu tangan dan meraih api bumi spiritual penyu dengan tangan lainnya. Tubuh jernihnya sedikit memancarkan kilau misterius. Dalam keadaan ini, Yi kecil dan dia telah menyatu sepenuhnya. Dari sudut pandang tertentu, dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi. Selama pemiliknya tidak menolak, dia akan bisa menggunakan api surgawi yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya. Namun, kekuatan mereka secara alami akan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan yang telah dia sempurnakan. Tapi saat ini, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal ini. Xiao Yan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi. Jika kedua jenis api surgawi ini ditambahkan, teratai api yang terbentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah ada sebelumnya yang dibentuk oleh 8 jenis api surgawi. Kekuatannya pasti sangat menakutkan. Bersambung ke episode 281. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.